Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini ibu ada punya seperti tepuk semangat. Nah, kita buat tepuk semangat dulu ya, supaya kalian belajarnya hari ini tetap semangat. Nah, ikutin ibu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke. Dah, sekarang kita coba bersama-sama ya. Kita tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah. Di sini ibu akan mengajarkan kalian tentang materi pelajaran matematika, tentang desain. Apakah anak-anak sudah tahu apakah itu desain? Nah, di sini ibu akan menjelaskan. Desain ini merupakan singkatan yang ibu buat ya. Desain. Desain ini artinya D ini desimal, sen ini persen. Maka dari itu hari ini ibu akan membahas tentang desimal dan persen. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu desimal. Desimal. Siapa yang sudah tahu apa itu desimal? Nah, di sini ibu akan menjelaskannya. Desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10. Kemudian diberi koma serta sebagai pemisah antara bilangan bulat serta bilangan pecahannya. Nah, di sini ibu mempunyai media yang bernama kotak desain. Di situ bisa menjelaskan pengertian dari desimal. Pengertian desimal tadi apa? Bilangan pecahan yang berpenyebut dengan kelipatan 10, kemudian diberi koma, ini koma, sebagai pemisah antara bilangan bulat, ini bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Nah, di situ mengapa ibu membuat media ini, supaya kalian mengerti apa itu desimal. Dengan melihat ini kalian juga sudah tahu, oh, pengertian desimal merupakan bilangan pecahan yang berpenyebut kelipatan 10 dengan mempunyai koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sampai di sini ada yang kurang paham anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke selanjutnya, tetap materi desimal ya. Nah, seperti yang kita tahu, setiap pelajaran matematika pasti mempunyai syarat-syarat atau aturan ya. Nah, bilangan desimal juga mempunyai aturan. Aturannya tuh ada 3. Aturan yang pertama yaitu jika di belakang koma itu kurang dari 5,
kurang dari 5, maka angka sebelumnya dihilangkan. Maksudnya gini, jika angka mengalami pembulatan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Paham? Maksudnya ini Ibu beri contoh ya. Contohnya misalnya 1,64. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian ujung ini kan angka 4, maka angka 4 itu kurang dari 5. Bisa kita bulatkan menjadi 1,6. Nah, di situ itu syarat yang pertama. Ibu kasih contoh satu lagi deh ya. Ibu kasih contoh satu, misalnya 2,73. Nah, ini kan yang ujung ini kan angkanya 3, berarti kurang dari 5, maka bisa digunakan menjadi 2,7. Paham anak-anak? Nah, itu aturan yang pertama. Sekarang kita masuk ke aturan yang kedua, yaitu sama akan tetapi berbeda sedikit di bagian kurang lebihnya. Jika angka yang mengalami pembulatan lebih dari 5, maka angka di depannya ditambahkan 1. Contohnya misalnya 1,67. Lebih dari 5 ya. Nah, bisa kita lihat di sini di ujung bilangan desimal itu merupakan angka 7 yang dimana merupakan angka lebih dari 5. Maka angka di depan 7 ini 6, kita tambahin 1. Berarti sama dengan 1,6 tambah 1 7 ya, 7. Jadi hasilnya 1,7. Bisa dipahami? Kita coba kasih contoh satu lagi ya. Misalnya 3,679. Nih, ini ada 3 angka nih di belakang koma ya. Kita lihat yang paling ujung. Paling ujung di sini angka 9, yang dimana merupakan melebihi angka 5. Maka angka di depan 9 yaitu 7, kita tambahin 1. Berarti 3,6 ya tetap. 7 ditambah 1 8, maka hasilnya 3,68. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham? Pasti paham semua kan, murid ibu pintar-pintar. Sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kotak desen. Kotak desen. Misalnya kalian ingin tahu yang ini kan di kotak desen ini kan ada ratusan, ada puluhan, ada satuan, koma, persepuluhan, perseratusan, dan perserituan. Nah, di sini kalian bisa melihat di antara koma-koma itu di belakangnya persepuluhan atau perseratusan, itu bisa kita lihat dari media ini. Misalnya contoh 2,78. Nah, ini kalian pasti bingung kan? Wah, 2 di belakang koma ini berapa ya? Ini berapa ya? Nah, sekarang Ibu contohkan ini menggunakan media kotak desen. Dan kita juga memerlukan pipit yang berwarna berbeda. Nah, di sini Ibu mempunyai pipit berwarna biru dan pipit berwarna pink sebagai pembeda antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di sini Ibu menggunakan pipit biru untuk bilangan bulat dan pipit pink untuk bilangan pecahan. Kita coba ya. Kita masuk 2,78. Ini ada koma. Komanya terletak di tengah kan? Berarti angka 2 di sini kita masukkan ke sebelah koma, yaitu di tempat satuan. Ambil 2 pipit, kita letakkan di satuan. Nah, selanjutnya tidak ada lagi kan yang di bilangan bulat, cuma 2 sendiri. Selanjutnya kita ke bilangan di belakang koma. Di belakang koma ada angka 7 dan ada angka 8. Maka kita letakkan yang angka yang pertama dulu, yang di sini di persepuluhan, yaitu 7 pipit. Kita masukkan 7 pipit ya.
hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pipit. Kita masukkan ke persepuluhan. Selanjutnya 8 pipit di sebelahnya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik kita taruh ke sebelahnya. Maka dapat disimpulkan hasilnya yaitu 2,78, yang dimana 2 ini satuan, 7 itu persepuluhan, dan 8 itu perseratusan. Nah, dan bisa kita simpulkan juga bahwa kalau 2 angka di belakang koma merupakan bilangan pecahan perseratusan. Sampai di sini paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita masuk ke penjumlahan desimal. Nah, sekarang kita coba penjumlahan desimal ya anak-anak. Nah, Ibu kasih contoh misalnya 3,67 ditambah 2,14. Berapakah hasilnya? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kita lihat angka koma yang pertama, 3,61. Kita masukkan itu ke sini terlebih dahulu. Yang pertama kita harus ambil 3 pipit berwarna biru. Kita letakkan di satuan. Nah, letakkan di sini ya. Selanjutnya yang di belakang koma ada 6 dan 1. Berarti kita harus mengambil 6 dan 1 pipit. Kita letakkan di belakang koma. Yang pertama 6 pipit kita letakkan di sini dan 1 pipit di sebelahnya. Selanjutnya kita masukkan yang kedua yaitu 2,14. Kita masukkan 2 pipit berwarna biru di satuan, gabungin aja nggak apa-apa. Nanti kita tinggal hitung hasilnya. Selanjutnya 1 pipit dan 4 pipit. Pertama kita letakkan 1 pipit di persepuluhan dan 4 pipit di perseratusan. Nah, sekarang tinggal kita total berapa jumlah semuanya. Hitungnya nanti kita langsung tulis di sini. Kita ambil dulu yang di depannya. Ada berapa pipit? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pipit. Sekarang kita tulis jawabannya 5, kita lanjut ke yang sebelah koma. Kita hitung yang depannya dulu ya. Ada berapa pipit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7 pipit. Sekarang kita tulis 7. Hitung yang sebelahnya lagi, ada berapa pipit? 1, 2, 3, 4, 5 pipit. Maka dari itu hasil dari 3,61 ditambah 2,14 hasilnya 5,75. Nah, pasti habis ini kalian paham semua kan? Maksud dari desimal gampang kok. Nah, Ibu juga ada media satu lagi yang bernama jarum desen. Di sini juga kalian bisa menentukan desimal, persen. Di sini juga sudah ada tertera. Di sini ada lingkarannya. Nah, paham ya? Di sini Ibu akan kasih satu contoh di sini ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya Ibu contoh di bilangan pecahannya dulu. Ibu kasih contoh 1/20 ditambah 3/20 sama dengan, nah di sini
Di sini kan kalau misalnya kalian sudah sudah melihat ini, kalian bakalan tahu kan hasilnya dari sini. Di sini sudah ada. Nah, maka kalau misalnya cara biasa kita tinggal jumlahkan saja. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Karena penyebutnya juga sudah sama, tinggal kita per 20. Ini bisa dikecilkan nggak nih teman-teman? Ada anak-anak? Bisa dibagi dengan 4. Maka sama-sama dibagi 4, hasilnya 4 dibagi 4 yaitu 1, dan 20 dibagi 4 yaitu 5. Hasilnya 1 per 5. Kita coba ya. Yang pertama kita dari sini dulu ya. Kita hitung ada 1 ditambah 3. Kita tambahkan 3 jarum. 1, 2, 3. Apakah benar hasilnya 1,5? Nih, benar ya anak-anak, 1,5 hasilnya. Nah, di situ kalian bisa paham maksud dari jarum desen ini. Jarum desen ini lebih gampang daripada kotak desen karena di sini sudah tertera bilangan pecahannya, bilangan desimalnya, dan juga bilangan persennya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persen. Nah, ini dia ya, persen. Ada yang tahu apa itu persen? Nah, persen ini merupakan terdiri dari bahasa per dan sen, yang dimana per ini adalah lambang per dan sen ini adalah 100. Maka lambang dari persen yaitu per 100 yang dimana-mana kan. Dan juga kita kenal persen itu mempunyai lambang seperti ini. Apakah kalian tahu dari mana menemukan lambang tersebut? Nah, persen ini terdiri dari kata persento, yang dimana per itu tetap per, sento itu artinya 20. Makanya ini lambang ini diciptakan seperti ini untuk menjadikan lambang persen. Nah, persen ini nggak ribet. Kalau misalnya kalian paham pengertiannya. Nah, sekarang kita lanjut. Persentase juga mempunyai rumus ya. Nih, rumus persentase. Persentase sama dengan jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Nah, ini dia rumusnya. Persentase sama dengan jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100. Nah, gimana Ibu ngerjainnya? Nah, Ibu sekarang mempunyai soal yang ada di sebelah sana. Oke, soalnya yaitu ada sebuah gelas yang isinya 400 ml. Lalu ditambahkan lagi dengan 40 ml air. Berapa persenkah kenaikan volume air tersebut? Nah, kita masukkan ke rumus di atas ya. Nah, kita cari dulu diketahuinya. Kita hapus dulu. Diketahui jumlah bagian sama dengan 40 ml.
Jumlah keseluruhan sama dengan 400 ml. Yang ditanya persentasenya berapa? Sekarang kita jawab. Masukkan rumusnya. Kita sama dengan jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan kali 100%. Nah, bisa kita lihat, kita masukkan jumlah bagiannya berapa? 40 ml dibagi jumlah keseluruhan 400 ml dibagi 100. Ini kita bisa coret, ini bisa coret, ini coret, ini coret. Berarti tinggal kita bagi 40 dibagi 4 sama dengan 10%. Maka persentase kenaikan volume air tersebut adalah 10%. Gampang kan anak-anak? Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan masalah persentase? Nggak ada ya? Anak ibu mah pintar-pintar semua. Oh iya, ibu akan memberikan tugas dan kalian harus mengumpulkannya minggu depan ya. Ini tugasnya, silakan ditulis di buku tulis. Ditambah 5. Sekarang bisa kalian kerjakan PR-nya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Nah, kesimpulannya yaitu gunakan, misalnya kalian membingungkan sesuatu, bisa kalian menggunakan media yang membuat kalian paham. Nah, contohnya seperti ini, ada jarum desain dan kotak desain. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.